Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nupadriani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggambar bangun datar layang-layang menggunakan aplikasi WinGeom dengan jendela 2 dimensi ya, karena bangun datar layang-layang ini merupakan bangun 2 dimensi. Oke. Selanjutnya, definisi layang-layang merupakan segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sebuah diagonal lainnya. Lalu yang kedua, rumus untuk keliling yaitu tinggal kita jumlahkan keempat sisinya. Lalu untuk luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, next. Kita langsung menggambar bangun datar layang-layang menggunakan aplikasi WinGeom ya. Klik Windows, pilih bagian 2 dimensi, kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Lalu kita klik View, pilih bagian Grid, klik Access, Dot, Scale, lalu Apply. Oke. Di sini sudah muncul ya grafik kartesiusnya supaya kita menentukan titik koordinatnya itu jelas ya. Kita perkecil terlebih dahulu dengan mengklik kursor page down. Ya. Lalu selanjutnya setelah saya menggambar bangun datar layang-layang, saya akan menjelaskan beberapa sifat dari layang-layang ya. Oke. Kita pilih poin, koordinat, kita kasih titik A-nya itu sama dengan negatif 2,3. Lalu untuk titik B-nya 1, negatif 4. 1, negatif 4. Lalu untuk titik C-nya 4,3. Lalu untuk titik D-nya 1,5 ya. Mark, kita close. Oke. Sini sudah terbentuk ya titik koordinatnya. Lalu kita masuk ke line untuk menggambar garisnya, garis ABCD. Klik ABCDA. Oke, nah sudah terbentuk ya. Sisi-sisi dari layang-layangnya ini mempunyai 4 sisi, lalu kita buat diagonalnya terlebih dahulu dengan cara klik line lagi. Pilih segmen, lalu ketik AC, diagonal 1, lalu diagonal 2 yaitu BD. Line lagi ya. Enter. Oke, sudah terbentuk bangun datar layang-layangnya. Kita hilangkan terlebih dahulu grafik kartesiusnya ya supaya terlihat jelas gambarnya. Hilangkan dotsnya, lalu scale-nya hilangkan. Apply. Oke. Sudah terbentuk dan terlihat jelas ya gambar layang-layangnya. Sifat yang pertama yaitu masing-masing sepasang sisinya sama panjang yang saling berdekatan. Memiliki 4 sisi yang sepasang sisi ini sama panjang yang saling berdekatan. Kita lihat ya di sini sisi AD dan sisi AD ini sama dengan sisi DC. Kita buktikan menggunakan klik mesh, lalu ketik AD, lalu ketik DC. Oke. Jelas ya? Untuk sisi AD ini sama dengan sisi DC, panjang sisinya sama. Yang kedua itu sisi AB, enter, lalu ketik sisi BC, enter. Jelas juga ya, panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi BC, jadi sudah terbukti sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sepasang sudut berhadapan sama besar. Di sini yang saling berhadapan ini dan yang kira-kira panjangnya itu
besar sudutnya itu sama, itu berada di titik A dan titik C ya. Kita kasih tanda dulu di sudut A dan sudut C, klik edit, pilih highlights, markings, ketik DAB ya. Tipenya pilih Angel Arch, warnanya warna biru saja ya. Mark, lalu sudut DCB, warnanya kita kasih warna ungu. Mark, oke. Close. Kita buktikan ya bahwasannya sudut A dan sudut C ini sama besar dengan klik mesh, ketik sudut DAB, lalu ketik sudut DCB, enter. Nah, terbukti ya sifat yang kedua itu sepasang sudutnya berhadapan sama besar. Kalau untuk sudut B dan D ini iya berhadapan iya, tapi tidak sama besar ya, karena sudah jelas ya. Beda ukurannya juga. Yang ketiga itu salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Di sini diagonal yang membagi dua sama panjang itu diagonal ke satu ya, yaitu garis AC. Sini sudah jelas karena dari garis A ke C ini kita buktikan terlebih dahulu ya berapa. Kita cari panjangnya itu, ketik AC, enter, ternyata panjang sisinya itu 6. Oke, kita kasih poin dulu di titik pusatnya. One second. Dari titik A ke C ya. Mark, close. Jelas ya, untuk sifat yang ketiga salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Di sini yang ukuran kalau dari garis B ke D ini tidak sama panjang ya, dari D ke E ini. Nah, untuk A ke E dan E ke C ini merupakan diagonal yang membagi dua sama panjang. Lalu sifat yang keempat, salah satu diagonal merupakan sumbu simetri. Ya. Di sini kita masuk ke kenapa di sini sumbu simetrinya ini BD, karena apabila sisi DCB dilipat melalui garis BD menuju DAB ini akan berhimpit pada sisi DAB dan karena titik C-nya berada di titik A dan titik D berada di titik D dan titik B berada di titik B. Jelas? Lalu layang-layang ini memiliki satu simetri lipat. Ya, tadi menyambung dengan yang memiliki satu sumbu simetri ya, lalu memiliki satu simetri lipat. Simetri lipatnya itu misalkan sisi DCB dilipat menuju sisi DAB. Nah, cuma satu lipatan ya. Kalau misalkan sisi DADC dilipat ke sisi ABC, ini tidak sama besar ya. Lalu, layang-layang ini memiliki besar sudut yang jumlahnya 360 derajat. Kita kasih tandai dulu di sudut ADC dan sudut ABC ya. Klik edit, highlights, markings, ADC, kita enter saja ya. Mark, sudut ABC, mark. Oke. Kita buktikan bahwasannya layang-layang ini memiliki 360 derajat. Kita jumlahkan keempat sudutnya ya. Sudut DAB ditambah sudut DCB ditambah sudut ABC ditambah sudut ADC. Enter. Nah, ternyata benar ya bahwasannya layang-layang ini memiliki 360 derajat.